Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke video keempat, yaitu menentukan panjang ceki. Di video ketiga sudah disebutkan kubus dengan rusuk 8 cm. Sudah ada soal, kita lanjut untuk menentukan panjang ceki. Jadi di video ketiga sudah ada gambarnya. Kita hanya melanjutkan menentukan panjang ceki. Untuk menentukan panjang ceki, kita menggunakan rumus luas. Luas PCG. Luas PCG dipandang dari dua sudut. Sudut pandang. Sudut pandang pertama, kita ingat bahwa untuk luas segitiga rumusnya setengah alas kali tinggi. Alas dan tingginya yang pertama kita perhatikan, alasnya adalah PC, tingginya adalah CG. Kenapa? Karena di titik C tegak lurus. PCG itu siku-siku ya di titik C, maka alasnya PC, tingginya CG. Yang sudut pandang yang kedua yaitu alasnya adalah PG, tingginya adalah CG. Ini tinggi. Karena kenapa? Karena CG itu memang dibuat garis siku-siku. Untuk menentukan jarak kan harus dibuat siku-siku. Tegak lurus. Nah, di sini tinggi itu tegak lurus. Maka rumusnya menggunakan sudut pandang yang kedua, menggunakan alasnya adalah BG. Setengah alas setengah BG kali C. Maka bisa ditulis ya, segitiga PCG, siku-siku di titik PCG, siku-siku di titik segitiga ini C ya, titik C. Maka luasnya setengah alas kali tinggi, setengah PC, setengah alasnya PC, tingginya CG ya, gini ya. Kemudian sudut pandang yang kedua, pada segitiga PCG, CG tegak lurus PG. Karena tegak lurus, maka kita pandang alasnya adalah PG, tingginya adalah CG. Rumusnya setengah alas kali tinggi, setengah PG, setengah PG, alasnya PG, tingginya CG, setengah alas kali tinggi, setengah PG kali CG ya. Karena ini segitiganya sebenarnya membahas menentukan luas segitiga PCG, maka hasilnya harus sama. Ini rumusnya berbeda, tapi hasilnya harus sama, hanya beda sudut pandang saja, alas dan tingginya saja ya. Tapi karena luas sama segitiga sama ya, harus hasilnya sama. Maka kita simpulkan ini setengah PC kali CG sama dengan setengah PG kali CG. Nah, ini bisa dicoret setengahnya atau dibagi ya, dibagi, maka hasilnya lebih sederhana lagi, PC kali CG sama dengan PG kali CG ya. Nah, berikutnya kita harus menentukan CG ini, jarak C ke PG yaitu panjang CG. Maka untuk menentukan CG ini harus diketahui PG, harus diketahui CG, dan harus diketahui PC. Kita mulai dari PC dulu. Mencari PC, perhatikan bahwa PC ini sebenarnya terletak pada AC. AC itu diagonal sisi. PC karena ini tadi perpotongan dengan diagonal sisi BD di titik B, ini perpotongnya di tengah-tengah, maka PC itu setengahnya dari AC ya. PC itu setengah dari AC. Sedangkan AC adalah diagonal sisi. Kita ingat karena rusuknya 8, maka diagonal sisinya adalah berapa? 8 akar 2. Setengah AC berarti setengah kali 8 akar 2. Setengah kali 8 sama aja 8 bagi 2 ya. Maka 4 akar 2. PC ketemu 4 akar 2. Oke. Berikutnya CG. CG perhatikan gambar. CG berarti rusuk ya ini. Karena rusuknya 8 cm berarti CG 8 cm. Oke. Berikutnya PG. PG ini kalau kita perhatikan segitiganya, segitiga PGC ini siku-siku di titik C. PG adalah sisi miring, maka untuk mencari PG menggunakan Pitagoras. Karena PC sudah ada, CG juga sudah ada, maka kita cari menggunakan Pitagoras. PG kuadrat, sisi miring PG ya, maka di sini jumlah ya, jumlah PC kuadrat ditambah ini jumlah ya, tambah CG kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. 4 akar 2 nih dikuadratkan PC ya, CG 8 kuadrat. Ini kalau 4 akar 2 dikuadratkan, diingat lagi ya, diingat-ingat prosesnya. 4-nya dikuadratkan jadi 16, akar 2 dikuadratkan tanda akarnya hilang. Jadi 16 kali 2. Gitu ya. 8 kuadrat, 8 kali 8 64.
Kalau dihitung 16 kali 2 32 ditambah 64 hasilnya 96 ya. Nah, kemudian yang ditanyakan panjang PG bukan PG kuadrat. Di sini kan nggak pakai kuadrat. Maka PG tanpa kuadrat yang kiri, maka yang kanan pakai akar. Muncul tanda akar. Akar 96. Akar 96 kita pecah 16 kali 6. Kenapa 16 kali 6? Bisa yang lain. Nah, kita buat 16 karena 16 itu bisa ditarik akarnya. 16 kali 6 itu 96. Maka akar 16 itu 4. Akar 6 karena nggak bulat tetap akar 6. PG sudah ketemu 4 akar 6 ya, 4 akar 6. Kemudian kita masukkan ke rumus yang ini ya BC kali CG sama dengan BG kali CG. Nah ini bisa diubah rumusnya bahwa karena yang ditanyakan nanti CG sendirian ini kan masih bersama dengan BG, maka BG dipindah, yang kanan ini pindah ke kiri. Karena ini perkalian, PG itu perkalian pengali, maka pindah ke kiri menjadi pembagi ya. Maka yang kiri PC kali CG dibagi PG, nanti di kanan CG sendirian ya, begini ya. Kalau sudah masukkan angka-angkanya PC PC berapa tadi, 4 akar 2, CG 8, PG 4 akar 6, masukkan angka-angkanya ya. Nah ini ternyata di atas dan bawah ini pembilang dan penyebut ada yang sama nih, 4, maka kita bagi, maka nanti 4-nya hilang, yang atas ada 8 akar 2, yang bawah akar 6 saja ya, gini ya. Kemudian 6 akar 6 itu bisa dipecah menjadi akar 3 kali akar 3 kali 2 ya, atau akar 3 kali akar 2. Jadi pengubahan bentuk akar ya, akar 6 diubah jadi akar 3 kali akar 2 ya. Atau bisa juga dibuat tadi saya menyatakan itu, kalau itu dicoret akar 2-nya menjadi 8 per akar 6. Ini kalau ini bisa juga dibuat, kalikan penyebutnya kan akar 6 dikalikan dengan akar 6 per akar 6. Ini cara yang kedua ya. Ternyata tadi saya pikir ke cara yang pertama. Ini cara kedua nih. Cara kedua berarti dikalikan dengan penyebutnya akar 6 per akar 6. Ini akar 6 kali akar 6 nanti berubah jadi 6. Kemudian ini yang atas menjadi akar 12 ya, 8 akar 12 ya. Ini jadi 6, yang bawah, yang atas 8 akar 12. Nah kemudian akar 12 bisa dipecah menjadi 4 kali 3. Kenapa pakai 4? Bukan pakai 6 kali 2, karena agar bisa ditarik akarnya 4 itu. Kalau 6 kan nggak bisa. Maka menjadi 8 kali akar 4 kali 3 per 6. Nah akar 4 nanti jadi 2, akar 3 nya tetap ya. 8 kali 2, ini 2 dari akar 4 ya, akar 3 nya tetap karena nggak bulat. Kemudian 2 dengan 6 kita bagi 2 masing-masing, ini menjadi 3 nanti ya, gitu ya. 8 per 3 akar 3. Jadi panjang CQ adalah 8 per 3 akar 3. Berarti pertanyaan soal di video ketiga, yaitu jarak titik C ke PQ, jaraknya adalah 8 per 3 akar 3 cm ya. Itu solusi menentukan panjang CQ ya. Diulang-ulang ya, diulang-ulang biar hafal, biar paham, biar hafal, sehingga untuk mengerjakan soal kalian akan lebih mudah dan lancar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.